Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Adam. Saya berasal dari kelas 1D Program Studi Keperawatan. NIM CO214-23053. Dosen pengampu Bapak Ners Pipin Yunus Eskep MKep. Mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah. Pernahkah kalian membayangkan sistem tentang peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran manusia yang pertama yaitu jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung terpotong, penampakannya seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang, dan untuk mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita akan membahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Dan yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar lebih dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai kutub jantung atau sekap yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak-letaknya. Katup selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah. Jantung mengalami proses relaksi atau distole di mana otot jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistole di mana otak jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ tak kalah penting yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama adalah pembuluh arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang mampu membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya seperti berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang mengaktifkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masuk ke dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung, menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah dalam serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju pembuluh darah berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh bilik atau vena, menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru, mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus. Jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah,
maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah dan peredaran darah saat darah menuju paru-paru darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga darah menjadi warna merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetap setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.